Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ukhuwah Sukoharjo, yang kami hormati para mas'ul, kepala program, kepala madrasah, dan seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, yang kami hormati para wali santri baru, baik yang hadir atau yang sekarang sedang mengikuti melalui aplikasi Google Zoom atau aplikasi yang lain. Marilah yang pertama kali kami ajak untuk bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Kita diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Kemudian salam dan sholawat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini adalah hari yang berbahagia. Kami seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ukhuwah mengadakan pertemuan dengan wali santri baru yang pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, berbeda dengan yang biasanya. Tahun ini kita harus mengadakan dengan virtual, dengan online, karena qadarullah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita semua, kepada umat manusia pada zaman sekarang ini, dengan adanya wabah virus COVID-19, yang mana kita belum bisa memulai aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ya, kalau pertemuan wali santri biasanya kita sudah menerima santri, sudah menerima wali santri, tapi pada tahun ini kondisinya berbeda. Kita mengikuti anjuran dari pemerintah kita, karena kita juga harus memperhatikan zona wilayah kita. Sedangkan zona wilayah kita di Kabupaten Sukoharjo ini oranye atau kuning, belum merupakan zona hijau, sehingga belum boleh untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Sehingga pada hari ini kita memulai dengan pertemuan
wali santri baru, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memulai sistem belajar daring dalam jaringan, online dengan aplikasi yang ada. Jadi karena sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika nanti beberapa waktu yang akan datang kita sudah diizinkan untuk mendatangkan santri, insya Allah kita akan persiapkan. Tapi kita belum bisa menentukan kapan tanggalnya, kapan waktunya. Kita belajar dengan sistem online terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau kondisinya sudah baik, kurva penularan virus COVID-19 sudah menurun, bahkan sudah selesai, kita bisa memulai untuk mendatangkan santri. Akan belajar seperti biasanya, kegiatan belajar offline yang ada di pondok pesantren Al-Quran. Karena tentunya persyaratan untuk mengadakan KBM tatap muka itu banyak sekali, sehingga kita juga harus perlu persiapan. Kita juga harus memikirkan keselamatan, kesehatan wali santri dan santri sendiri dan para guru, para ustadznya, sehingga kita juga harus memperhatikan itu semua. Kita tidak tergesa-gesa untuk memulai dengan tatap muka. Kita sabar menunggu apakah sepekan lagi, 2 pekan lagi, apakah sebulan lagi, 2 bulan lagi. Kita senantiasa melakukan persiapan. Billahi ta'ala kalau sudah sampai waktunya, nanti akan kita atur untuk kedatangan santri. Kemudian kepada para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo. Barangkali ada yang belum mengenal Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo yang beralamat di Desa Meranggen, RT 3 RW 3, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pesantren ini memulai operasional tahun 2002. 2002. Jadi sekarang kalau 2020 sudah memasuki tahun ke-18. Jadi pertama kali kita memulai, kita buka program Iqdad Doa, program kaderisasi dai, dan kita juga membuka program Madrasah Salafiyah Ula. Madrasah Salafiyah Ula atau SD ketika itu 1 kelas, kemudian Iqdad Doa 1 kelas. Iqdad Doa ini jumlahnya dulu 10 santri. Kemudian kalau Salafiyah Ula atau SD sekitar 20-25. Kemudian setelah itu sesuai dengan berjalannya waktu, berjalannya bulan, tahun, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, sehingga banyak di antara wali santri yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di Pondok Pesantren Al-Quwah. Jadi jumlah santri sekarang 1.800 putra dan putri. Ini semua yang pertama berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan bertambahnya santri, juga bertambahnya sarana prasarana, bertambahnya jumlah karyawan, bertambahnya jumlah ustadz, ustadzah, musyrik, musyrifah, pengampu tahfidz putra dan putri, semuanya berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
ia diiringi dengan kepercayaan dari wali santri. Para wali santri yang telah bergabung bersama kami tentunya memiliki rasa thiqah, kepercayaan kepada kami Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Maka dari itu kita merasa memiliki satu kehormatan, mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa. Kita mendapatkan amanah. Selain mendapatkan kehormatan, kita juga yang mendapatkan satu amanah yang cukup berat. Ya, kita bayangkan kita mengemban amanah 1.800 santriwan dan santriwati. Jadi bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar di semua marhalah, semua jenjang. Maka dari itu kita mohon doa restu dari para wali santri untuk kami para pengurus semuanya, agar kami bisa menjalankan amanah yang Bapak Ibu embankan kepada kami. Tentunya Bapak Ibu husnudzan kepada kami, dan kami juga husnudzan kepada Bapak Ibu semuanya, husnudzan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kami bisa mengemban amanah dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantarkan putra putri Bapak Ibu agar menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi yang akan bermanfaat untuk umat dan bangsa serta negara kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang santri baru, santri baru kita bacakan, jumlah santri baru ada 420 santriwan dan santriwati baru. Kita biar perkenalan juga, tentunya yang mengikuti ini wali santri baru dari RA setingkat TK itu 24, MSU setingkat SD itu 34, MSW setingkat SMP itu 202, TBA atau Edat Lugawi persiapan SMA 60 putra putri, MA ada 26, Edat Muhafidin 21, Edat Muhafidhah 23, Edat Duat 30. Jadi total santri baru yang seharusnya mengikuti pertemuan wali santri pada hari ini, jumlah santri baru adalah 420. Sehingga total tadi semua kurang lebih santri baru dan santri lama 1.800 santriwan dan santriwati. Kemudian kepada anak-anakku, kepada para santri, santriwati, kami ucapkan kepada Anda semua marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang dengan para penuntut ilmu. Sebagaimana salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Asal suatu ketika menceritakan, aku datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau berada di masjid. Beliau bersandar di sebuah sudut di masjid. Kemudian Safwan datang, ya Rasulullah, ataitu atlubul ilm. Sesungguhnya aku datang kepada Anda untuk menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang dengan seorang penuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahufuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan dinaungi
malaikat-malaikat dengan sayap-sayapnya. Summa yarkabu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu sama'ad dunya. Kemudian malaikat itu saling bertumpuk satu dengan yang lain hingga naik sampai ke langit dunia. Min mahabbatihim lima yatlub, karena mencintai apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Jadi marhaban bi thalibil ilmi, selamat datang dengan adik-adik, anak-anak yang sekarang seharusnya sudah belajar di pondok pesantren. Karena kalian semua belajar untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sesungguhnya orang yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan tersebut jalan menuju surga. Jadi kalau kalian adik-adik, anak-anak, ya para santri yang baru, kalian menuntut ilmu di pesantren, ketahuilah itu adalah satu jalan menuju surga. Yang mana ya salah seorang ulama kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, man salaka tariqan bisa tariqan hissi dan tariqan maknawi. Jalan yang hissi, jalan yang betul-betul bisa dilihat, orang yang menempuh satu perjalanan, atau juga jalan yang mana dia tidak menempuh jalan yang real, tapi dia di rumah belajar, di rumah mendengarkan, di rumah mencatat, menulis, ya, mendengarkan nasihat dari ustadznya, nasihat dari gurunya, itu juga sama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi, ya, meskipun kita melakukan kegiatan belajar mengajar dengan daring, ya, dengan online, ketahuilah, ya, insya Allah pahala kita tidak akan berkurang. Pahala kita sama karena kita menuntut ilmu. Meskipun kita hanya mendengarkan dari jauh, kita alhamdulillah kemarin sudah mengirimkan buku-bukunya kepada para santri, mudah-mudahan segera sampai, nanti bisa segera disimak, mulai belajar. Ini juga dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini adalah menempuh satu perjalanan menuju surga. Kemudian kami beritahukan juga kepada wali santri, bapak ibu semuanya, bahwasanya apa yang bapak ibu kerjakan ini adalah satu amalan yang mulia, yang menyekolahkan anak kita di pesantren. Ini sesuatu yang sangat mulia, bukan jalan yang salah, ya, bukan jalan yang keliru, ya, ini adalah satu jalan mengantarkan anak untuk menuju surga. Satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang anak apabila anak itu senang menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dari seorang hamba satu kebaikan, Allah akan fahamkan dirinya di dalam agama. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi menunjukkan kalau anak bapak dan ibu senang menuntut ilmu, senang belajar din agama, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dari anak ibu semua untuk menjadi orang yang baik. Bisa dipahami kalau tidak mau menuntut agama, ya berarti belum mendapatkan kebaikan. Kemudian apa yang kita nafkahkan, ya bapak ibu semuanya tentunya mengeluarkan biaya yang besar. Masuk pesantren, bayar daftar ulang 13 juta,
ya nanti SPP-nya 800.000, kemudian belum bukunya, ya belum uang sakunya, belum transportasinya, belum tiketnya, semua itu tidak sia-sia. Ya karena kita berada di jalan menuntut ilmu, sedangkan menuntut ilmu ibadah yang mulia, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berangkat menuntut ilmu didoakan malaikat, didoakan makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, didoakan hingga semut yang ada di lubangnya, hingga ikan yang ada di air-airnya. Ya mereka semua mendoakan, memohonkan ampunan untuk anak yang menuntut ilmu. Jadi apa yang kita nafkahkan, yang kita keluarkan, ya karena sekarang sekolah itu perlu biaya, sekolah itu perlu nafkah, ya perlu pembayaran, ya yang sesuai dengan waktunya, ya biayanya juga tidak sedikit. Tentunya Bapak Ibu bersusah payah, ya mencari nafkah, yang mana sekarang zaman pandemi ini semuanya terdampak, ya ekonomi kita terdampak, ya yang biasanya berjualan, ya sekarang berkurang, ya semuanya sudah ada yang mengatur rezeki kita. Apa yang kita nafkahkan kepada anak-anak kita untuk membeli kuota, kalau sekarang harus online, harus beli kuota, beli internet, ya itu tidak akan hilang, semuanya akan dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menuntut ilmu. Beda kalau kita membeli sesuatu untuk maksiat, untuk sia-sia, kita mungkin berdosa. Tapi kalau kita membiayai anak kita belajar, membiayai anak kita di pesantren, membiayai anak kita menuntut ilmu agama, insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada para ustadz, ya, para pengurus semuanya, ya kita nasihatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengemban amanah. Ya pernah kita meminta nasihat kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya tentunya kita semua mengetahui beliau, melihat ya video-video beliau. Pernah kita meminta nasihat, bagaimana nasihat Anda tentang orang seperti kita yang mengurusi anak-anak di pesantren. Ketika itu saya sebutkan kita punya murid 800, bagaimana Syekh? Ya beliau bilang, ya ittaqullah bihaula'i tullab. Ya bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah di dalam mengurusi santri-santri kalian. Jadi kita ya mengemban amanah yang berat. Ya kita memiliki tugas yang berat mengajari santri. Yang dulunya nggak bisa supaya bisa, yang nggak paham supaya paham, yang kurang baik supaya menjadi baik. Ditarbiyah, karena guru itu tidak hanya sekedar memindahkan ilmu, mentransfer ilmu, tapi guru itu tugasnya berat, ya mentarbiyah. Sebagaimana ya nasihat Syekh Al-Bani, Sofi Rabbi, di tasfiyah dan di tarbiyah. Kita membenarkan akhlaknya santri, kemudian meluruskan, membenarkan yang dulunya salah, kemudian diluruskan, dibetulkan. Ini merupakan tanggung jawab kita para guru, para ustadz, yang nanti kita juga mohon doa dari para wali santri agar ustadz-ustadznya, guru-gurunya, pengurus-pengurusnya diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, ya diberikan keikhlasan, ya di dalam mendidik ya putra putri, ya bapak ibu semuanya. Kemudian ya yang terakhir, ya nasihat bagi kita semua agar kita semua nanti bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya, ya bekerja sama terutama sekarang masa pandemi. Ya kita mohon keikhlasannya, ya meskipun ya santri nggak datang ke pondok, ya tetap ya pondok mengharapkan
ya kewajiban Bapak Ibu membayar syahriyah SPP-nya. Ya, ini dalam rangka untuk menggerakkan sistem belajar dan mengajar. Kita punya guru, punya ustadz, ya kita punya pegawai, yang mana semuanya harus kita perhatikan kesejahteraannya. Demikian juga kita punya kewajiban untuk memantau putra putri ibu bapak semuanya dari pesantren kita. Dan sekali lagi kita sampaikan, nanti kalau kita sudah siap untuk mendatangkan santri akan kita umumkan kapan waktunya. Sekarang kita belum bisa bicara. Nanti kalau sudah siap, insya Allah sesuai dengan anjuran pemerintah, nanti mulai kita sampaikan. Tentunya juga semuanya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang penuh dengan kebaikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan di pesantren kita, pintu-pintu kebaikan di keluarga Bapak Ibu semuanya, karena anak Bapak Ibu masih di rumah melakukan pelajaran secara daring, semuanya akan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diberikan kesehatan, selalu dijaga, dan senantiasa kita diberikan keselamatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita sukai, dari penyakit, dari wabah, dari ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Allahumma amin. Pada akhirnya apa yang kami sampaikan, jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada sesuatu yang nanti bisa disampaikan, bisa kita sambung. Ini semua pengurus insya Allah ada di sini. Kita siap jika ada soal dan jawab pertanyaan yang barangkali Bapak Ibu mau sampaikan nanti bagaimana, insya Allah nanti akan kita jelaskan dengan semampu kita. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.